Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Pada awal-awal, ada seorang wanita cantik yang telah ditinggal sang suaminya begitu lama. Entah apa alasan suaminya itu meninggalkannya, padahal wanita ini bisa dikatakan cukup berparas cantik dan mantap. Nah, disinilah sobat, di kehidupan sendirinya tersebut, akan ada seorang tetangga yang melakukan hal yang sangat di luar nalar. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Kisah ini berawal di daerah bernama Kecamatan Koto, Kabupaten Tebo, Jambi. Hiduplah seorang pria bernama Ahmad Sudarman, yang usianya sudah menginjak 20 tahun. Di dalam cerita ini, kita panggil saja namanya dengan sebutan Ahmad. Jadi Ahmad ini, merupakan anak dari seorang perempuan cantik bernama Elina, yang usianya sudah 39 tahun, lalu sang ayah, tidak disebutkan identitasnya. Tidak diketahui dengan jelas apakah Ahmad memiliki saudara di saat tersebut. Namun dari informasi beredar, di usianya yang sudah 20 tahun, Ahmad masih belum memiliki pasangan atau belum menikah. Dan masih tinggal bersama orang tuanya yang cukup sederhana. Keluarga kecil mereka dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Tidak memiliki masalah apapun. Mereka jarang sekali terlihat bertengkar, ataupun main tangan. Namun sayangnya keharmonisan tersebut hilang begitu saja. Hanya dalam beberapa tahun mereka menjalin rumah tangga, pernikahannya tersebut harus kandas. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik. Dari pernikahannya itu sebelum Elina memilih berpisah, Ahmad justru ikut tinggal bersama Elina. Semenjak kepergian sang suami, jelas semua itu berdampak dengan perekonomian Elina dan Ahmad. Mereka bisa dibilang hidup pas-pasan, karena telah bergantung dengan sang suami sebelumnya. Yang mana hal ini sobat, Ahmad mau tidak mau berniat mencari pekerjaan untuk memperbaiki perekonomiannya kembali. Hingga pada tahun 2019, dia mendapatkan pekerjaan di luar kota. Entah apa jelasnya pekerjaan yang dijalani oleh Ahmad saat itu. Namun sobat, dari pekerjaannya tersebut Ahmad mampu memberikan penghidupan yang baik untuk Elina. Tapi karena pekerjaannya itu berada di luar daerah, hal ini mengharuskan Ahmad harus menjalankan hidup berjauhan dengan sang Elina. Pekerjaannya, membuat dia jadinya jarang sekali pulang ke Kabupaten Tebo, Jambi. Walaupun demikian sobat, ibunya yang bernama Elina ini, tidak begitu masalah tinggal sendiri dengan keputusan Ahmad. Karena menurutnya, itu juga dilakukan oleh Ahmad untuk masa depan keluarga kecil mereka. Walaupun demikian sobat, ibunya yang bernama Elina, dia dapat menikmati dan menerima keadaan tersebut dengan penuh kesabaran. Bahkan dia menjadi sosok wanita lembut dan cantik. Sikapnya kepada orang-orang sangatlah ramah, sehingga membuat siapa saja merasa nyaman di dekatnya. Kebaikan sifatnya tersebut, membuat dia semakin menarik di mata tetangga. Hingga sampai ada seorang tetangga, yang begitu kagum terhadap janda cantik ini. Secara kondisi sepi, tetangga tersebut memperhatikan Elina secara diam-diam. Pemuda tersebut bernama Dandi, usianya sudah 19 tahun. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai sosok Dandi ini. Namun yang jelas, dia masih duduk di bangku pendidikan. Bisa dibilang pandangannya terhadap Elina, semakin hari semakin dalam. Hingga pada suatu hari, dia tidak mampu menahan perasaannya lagi.
Dan bukan sekedar mengagumi Elina, perasaan Dandi sudah lebih daripada itu. Ia ternyata jatuh cinta kepada wanita cantik tersebut, bahkan saking sukanya dia kepada Elina. Dandi ini sering berfantasi, membayangkan hal yang di luar nalar untuk mereka lakukan bersama. Pikirannya di saat tersebut sudah tidak karuan, bahkan tidak sampai menahan diri lagi. Pada awalnya, Dandi ini hanya berpura-pura lewat saat Elina berada di luar rumah. Lalu di saat tersebut, dia menyapa Elina dengan sangat ramah dan menanyakan kabar. Sering sekali Dandi juga menawarkan bantuan dengan alasan ingin membantu tetangga. Namun di saat itu Elina tidak pernah curiga dengan apa yang dilakukan Dandi. Dia selalu menyambut baik setiap tawaran sang tetangga, tanpa berharap imbalan. Lalu sobat, lama-kelamaan Dandi ini mulai semakin berani, karena sudah mulai pemanasan di dekat Elina. Namun di saat itu Elina tidak terlalu menanggapi apa yang dilakukan sang tetangga. Sampai-sampai, di saat itu Dandi menyadari bahwa tidak dipedulikan oleh Elina. Hingga ujung-ujungnya sobat, dia merasa kesal sendiri. Di kondisi tersebutlah, sang tetangga aneh ini mencari-cari cara agar mendapat perhatian dari Elina. Tibalah pada suatu ketika, pada Rabu, 18 Desember 2019, sekitar pukul 2, waktu Indonesia Barat dini hari. Entah dari mana dia mendapatkan pikiran tidak baik, tiba-tiba Dandi merencanakan sesuatu yang sangat berlebihan. Sementara itu sobat, setelah dia mempertimbangkan matang-matang, sebuah rencana di luar nalar, tibalah di suatu waktu. Di saat itu, Dandi ini masuk ke rumah Elina dengan secara tiba-tiba, dan tidak diketahui oleh siapapun. Sesampainya di dalam kamar sembari melihat Elina begitu mantap yang terlelap, seketika Dandi langsung melakukan sesuatu di bagian leher sang tetangga. Jelas Elina di kondisi tersebut tidak bisa apa-apa, dan langsung tidak sadar. Karena memang sedari awal perabotnya sudah berdiri, barulah Dandi bercocok tanam dengan sang tetangga, dengan keadaan Elina tidak sadar. Namun parahnya sobat, pria aneh ini malah melakukannya cukup dalam, walaupun sudah keluar dalam. Dia terus memasukkan perabotnya sampai dalam-dalam, hingga membuat Elina ini kembali sadar. Dandi sempat ingin mengambil sejumlah uang di tengah kondisi di luar nalar tersebut. Tapi tanpa sadar, Elina sontak memegang pundak Dandi begitu kuat, sampai-sampai dia mengeluarkan suara besar. Melihat kondisi yang sudah tidak aman, Dandi kemudian lari lewat jendela samping rumah tetangganya. Lalu sementara itu di keesokan harinya, Elina pun dibawa ke puskesmas, karena ada kerabatnya yang melihat dia di kondisi tidak wajar. Keluarganya sudah mendengar kejadian di luar nalar tersebut, sontak menghubungi pihak berwajib. Namun ternyata, sebelum diamankan petugas kepolisian, para warga yang emosi langsung main tangan, mengingat dia adalah tetangga korban. Jadi, tidak begitu susah menemukan Dandi ini. Dengan kondisi yang sudah main tangan dengan para warga, Dandi pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun apalah daya, Dandi wafat sekitar pukul 6, waktu Indonesia Barat, pada 19 November 2019. Tidak lama kemudian, Dandi pun langsung dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Petugas polisi sempat merasa bersalah, karena terlambat mengamankan pelaku, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara kondisi Elina, itu baik-baik saja, walaupun beberapa ada yang janggal. Bagaimana menurutmu guys? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa, jangan sampai karena nikmat sesaat, akan membuatmu menyesal. Karena pada dasarnya sobat, memang keinginan di luar nalar tersebut tidak bisa ditahan. Namun, ketika kita menjauhi perbuatan yang tidak bagus itu, bisa jadi kita akan selamat di masa depannya. Lalu jangan lupa untuk mengunci setiap kamar, jendela, apalagi pintu-pintu kita. Dan seperti biasa sobat, setiap perbuatan yang tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.